ulang lagi dengan ya. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai tunggu Ibu share screen dulu ya. Nah, adik-adik bisa melihat share screen PowerPoint saya di sini. Yang warna biru, bisa lihat? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Nah, oke, kita akan bahas ya. Konsep desain dari struktur baja. Ya. Nah, kemarin saya sudah mengenalkan si struktur baja ini dengan sifat-sifatnya. Nah, apakah adik-adik sudah melihat rekaman videonya yang di YouTube? Mudah-mudahan sudah ya. Jadi sudah ada kalian ketahui apa-apa saja sifat mekanik dari struktur baja, kemudian sifat-sifat fisiknya apa saja ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih caranya kita atau apa saja syaratnya juga nanti dijelaskan dalam mendesain si struktur baja ini ya. Tentu saja struktur baja itu pasti berbeda dengan struktur kayu atau struktur beton atau struktur baja ringan bahkan ya, karena struktur baja atau yang biasa kita sebut sebagai struktur baja konvensional atau struktur baja struktural itu adalah termasuk baja hot roll, sedangkan baja ringan itu termasuk baja foot roll. Ya, kita lihat apa saja yang menjadi konsep desain. Artinya apa? Konsep desain ini adalah hal yang perlu kita pertimbangkan atau hal yang perlu kita ketahui dan kita masukkan di dalam persyaratan desain kita, ya, dalam struktur baja. Supaya apa? Supaya nanti kita menghasilkan struktur baja yang memiliki keandalan seperti itu ya. Nah, kita akan lihat kalau kalian buka ya buku panduan SNI 031729 tahun 2002 ya. SNI ini apa sih? SNI ini adalah code. Code itu adalah peraturan. Nah, jadi setiap kita mendesain, baik itu si struktur baja punya code sendiri, punya peraturan sendiri. Beton juga punya peraturan sendiri, ya. Itu sama seperti apa sih? Seperti undang-undang. Kalau kalian tahu ya, secara umum dalam kehidupan sosial kita itu dibatasi oleh undang-undang. Supaya apa? Supaya itu bisa mengendalikan perilaku manusia, gitu kan? Mengendalikan perilaku manusia supaya yang aneh-aneh atau kejahatan atau tindak pidana itu akan mendapatkan sanksinya seperti itu. Nah, itu dalam kehidupan kita sehari-hari atau kehidupan umum kita dalam berkehidupan sosial. Nah, sedangkan dalam mendesain juga seperti itu, ada peraturan ya, ada peraturan, ada code namanya. Di sini supaya apa? Supaya hasil desain kita nanti itu menghasilkan standar minimum yang bisa menyatakan bahwa struktur itu cukup stabil, cukup kuat, mampu layan, awet, dan ekonomis, seperti itu. Misalnya begini, saat Anda merancang suatu gedung struktur baja ya, lalu Anda ambil di situ profilnya berdasarkan engineering judgment Anda, seperti itu ya, ukurannya besar sekali, boros sekali. Nah, kita lihat lagi di dalam aturan, oh ternyata ada standar minimum, ternyata tidak perlu seboros itu atau sebesar itu profilan kita desain. Cukup saja minimal, tapi dia sudah memenuhi struktur yang stabil, kuat, dan mampu layan, dan awet juga. Seperti itu. Nah, begitu juga saat kita mendesain, nah, engineering judgment kita atau kita baru mendesain atau kita baru coba-coba merancang seperti itu ya. Nah, ternyata hasil kita ini sangat kecil sekali dimensi profilnya gitu ya. Artinya kolomnya kekecilan, baloknya kekecilan gitu kan. Nah, menurut pandangan kita ini cukup, tapi kita harus melihat code atau peraturan yang ada. Nah, apakah balok atau kolom yang kita rancang tadi ya, itu sudah standar minimum memenuhi struktur yang stabil, kuat, mampu layan, awet, dan serta ekonomis. Oke. Nah, jadi ada di dalam code atau peraturan. Peraturannya yang mana? SNI 031729/2002. Kalau penasaran bisa di-download secara gratis. Anda tinggal klik saja di Google seperti itu, kemudian klik download SNI 031729/2002.
kemudian Anda unduh, baca-baca isinya apa saja. Isinya semuanya berkaitan dengan batasan-batasan minimum dalam mendesain ya. Nah, oke. Apa saja sih tujuan perencanaan struktur? Jadi kita perlu tahu dulu nih dalam konsep desain apa tujuan perencanaan struktur. Yang pertama adalah menghasilkan suatu struktur yang stabil, oke? Apa itu suatu struktur yang stabil? Struktur yang stabil adalah struktur yang tidak mudah terguling, ya, tidak mudah terguling, tidak mudah miring atau tergeser selama umur rencana. Selama umur rencana maksudnya apa? Nah, selama si gedung itu berdiri, ya, sampai kita rencanakan 50 tahun kemudian dia masih berdiri dan masih kuat. Nah, itu umur rencana, ya. Nah, apa maksudnya tidak mudah terguling? Nah, maksudnya tidak mudah terguling. Anda lihat nih gambar atau foto dari struktur workshop ini ya. Jadi ini masih masa pelaksanaan ini, masih masa pelaksanaan. Coba perhatikan baik-baik batang yang di tengah. Anda bisa lihat apakah dia lurus batangnya, berdiri tegak lurus, ataukah dia itu mengalami displacement atau perpindahan posisi. Nah, kayak gitu. Apa lurus, apa dia miring? Coba lihat batang yang tengah ini. Ini. Kita lihat batang yang di tegak ini sudah mulai miring. Artinya dia apa? Dia udah mulai bergerak jatuh ke bawah seperti itu. Jatuh ke bawah artinya mengalami keruntuhan. Nah, inilah yang kita sebut sebagai struktur itu tidak stabil, ya. Struktur ini tidak stabil. Mungkin dia kuat karena strukturnya baja, tapi kita lihat bentangnya terlalu panjang di sini, tidak ada pengaku di bagian bentang yang lebar ini, ya. Di sini tidak ada pengaku, di sini tidak ada pengaku, sehingga apa? Sehingga mengakibatkan batang tengah ini mengalami guling, ya. Kemudian dia kita lihat miring dan bergeserlah selama umur rencananya. Kalau kita buat dalam gambar idealisasi strukturnya seperti gambar yang sebelah kanan ini ya. Kalau Anda pakai pengaku, coba lihat ada dua gambar di sini. Yang gambar sebelah sini, kalau Anda pakai pengaku ya di bagian diagonalnya ini, maka struktur akan menjadi stabil, tidak mudah terguling, tidak mudah miring atau tergeser. Tapi kalau pengakunya tidak ada, apa yang terjadi akibatnya? Akibatnya adalah struktur ini akan menjadi mudah terguling, kemudian mengalami miring, bergeser selama umur rencana yang bisa mengakibatkan keruntuhan pada struktur. Jadi Anda perlu ketahui bahwa struktur yang kita desain itu haruslah stabil. Oke? Nah, kemudian kita lihat konsep yang kedua ya. Konsep kedua ini apa? Bahwa struktur itu harus cukup kuat. Nah, struktur cukup kuat ini maksudnya apa ya? Nah, struktur cukup kuat ini adalah dimensi profil yang kita rencanakan itu harus lebih besar atau sama dengan beban, tidak sama dengan ya, struktur tadi ya, elemen struktur ya, baik itu balok, kolomnya ya, kemudian rangkanya kalau jembatan. Nah, itu komponennya, komponen strukturnya kita kalikan dengan suatu faktor reduksi ya. Nah, itu harus lebih besar ya kemampuannya daripada beban yang mengenainya. Oke, itu yang kita bilang dia strukturnya kuat. Jadi kemampuan layanannya itu bagus. Jadi kekuatannya itu lebih besar daripada si beban. Kekuatan struktur lebih besar daripada beban. Nah, kemudian ada lagi yang namanya kemampuan layanan. Apa sih maksudnya kemampuan layanan? Jadi kemampuan layanan ini adalah ya kemampuan suatu struktur dalam masa melayani. Masa melayani maksudnya apa? Kalau struktur jembatan, melayaninya kapan? Melayaninya saat kendaraan lewat. Nah, itu dia kita sebut sebagai kemampuan layanan. Kalau gedung, masa kemampuan layanannya saat orang berada di dalam gedung tersebut, saat semua benda-benda kita taruh di struktur tersebut, saat beban gempa datang. Nah, dia masih tetap di situ mampu berdiri ya, mampu berdiri. Nah, itu disebut sebagai mampu layan. Mampu pada masa pelayanan. Pelayanan ini masa pelayanan kapan? Halo? Jaringan saya tadi terputus, sekarang sudah bisa dengar? Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan lagi. Tadi sampai
sampai di tunggu dulu, saya setting lagi nih. Saya setting lagi, mana tahu berubah nih settingannya. Screen, oke. Share, lalu recordnya, oke. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi masih, tadi kita bahas mampu layan. Ya, mampu layan ini bagaimana? Jadi dia struktur itu mampu melayani pada saat umur rencananya. Oke. Nah, jadi kemungkinan terjadinya kegagalan struktur dan kehilangan kemampuan layanan selama masa hidup yang direncanakan adalah kecil dalam batas yang masih dapat diterima. Seperti itu. Jadi maksudnya apa sih ini? Maksudnya kemungkinan terjadinya kegagalan struktur katanya gitu kan, itu kecil. Jadi dia bilang bahwa kegagalan struktur tidak boleh terjadi, harusnya seperti itu kan kata-kata kepastian, tapi dia bilang dengan kata-kata ketidakpastian. Kemungkinan terjadinya kegagalan struktur dan kehilangan kemampuan layanan selama masa hidup yang direncanakan adalah kecil. Jadi kemungkinannya kecil seperti itu ya. Kenapa dia tidak bilang pasti seperti itu? Nah, karena kita ketahui semua yang kita desain ini ya, atau semua batas desain tadi, adanya kode perencanaan itu adalah suatu usaha kita dalam meminimalisir terjadinya kegagalan. Tapi itu tidak mutlak 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi jangan berpikir bahwa konsep desain kita ini adalah konsep desain yang benar-benar eksak, yang tidak bisa tidak bisa dibantahkan seperti itu. Misalnya struktur kita yang kita bangun ini adalah kuat dalam masa 50 tahun ya. Kita tidak tahu dalam masa itu ada variabel-variabel lain yang membuat masa layannya menjadi berkurang dari 50 tahun menjadi 40 tahun atau 30 tahun. Itu adalah faktor ketidakpastian seperti itu. Jadi jangan anggap bahwa konsep desain kita ini seperti konsep desain eksak ya, artinya 1 tambah 1 sama dengan 2, tidak. Pasti ada faktor ketidakpastian yang bisa mengakibatkan keruntuhan pada struktur seperti itu pada masa layannya yang kita tidak ketahui. Nah, seperti itu ya. Nah, itu konsep desain yang juga perlu kita pahami bersama ya. Kemudian, jadi yang kita harapkan itu adalah meminimalisir terjadinya kegagalan ya. Nah, kemudian syarat yang ketiga ya. Tadi yang pertama adalah struktur itu harus stabil, tidak miring, tidak bergeser. Yang kedua, struktur itu harus kuat dan mampu layan. Satu lagi, struktur itu harus awet. 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 Nah, apa maksudnya awet? Nah, mampu menahan keausan atau kerusakan dan tidak memerlukan biaya perawatan yang terlalu berlebihan selama umur rencana, gitu ya. Jadi kita ketahui kalau struktur baja kelemahannya adalah dia gampang terjadi korosi. Tapi bagaimana caranya kita supaya struktur baja kita tadi yang memiliki kelebihan yang banyak ya, tapi dia memiliki kekurangan cepat terjadi korosi, tetap bisa kita andalkan ya, atau bisa awet begitu. Nah, caranya adalah kita harus melakukan perawatan, misalnya dicat kayak gitu kan, atau ditambah bitumen atau material-material yang lain yang bisa menjaga kualitas atau si struktur bajanya ini tetap awet gitu ya. Kalau baja kita ketahui dia gampang gampang korosi gitu. Nah, supaya nggak korosi kita lakukan perawatan ya. Nah, ini struktur awet. Kemudian kriteria desain atau perencanaan optimum. Nah, ini di luar daripada bahasan strukturnya. Jadi saat kita membuat laporan struktur nih, laporan struktur baja, nanti ya laporan desain struktur baja yang dipenuhi yang 3 tadi, gitu kan? 3 tadi yang harus dipenuhi. Nah, tapi saat kita mau membangun si struktur bajanya, kita perlu lagi ada kriteria desain yang optimum ya. Apa saja sih? Yang pertama, biayanya harus minimum. Jadi biaya ini seperti apa? Ya, biaya ini berkaitan dengan pemilihan dari tipe profil baja yang kita gunakan misalnya, gitu kan. Kemudian beratnya harus minimum, jadi profilnya nggak boleh pilih yang boros. Nah,
Kalau misalnya profil 400 kita bisa gunakan, ya, IWF 400 bisa kita gunakan, kenapa kita harus menggunakan profil IWF 600? Yang tadinya kita berpikir bahwa 600 ini lebih kuat, seperti itu kan, tapi ternyata dengan dia lebih kuat, dia lebih berat. Kalau dia lebih berat, maka biayanya juga akan berpengaruh pada biaya, juga berpengaruh pada beratnya sendiri. Gitu. Kemudian waktu konstruksinya minimum. Nah, pilihlah nanti ya pelaksana yang bisa menjamin bahwa pelaksanaan konstruksinya minimum dengan syarat-syarat di lapangan yang dipenuhi. Misalnya si pelaksana harus memiliki sertifikat-sertifikat. Kalau orang yang membuat sambungan harus punya sertifikat las seperti itu atau sertifikat baut dan sebagainya. Jangan pilih pelaksana yang murah ya, punya waktu konstruksinya lama. Nah, karena kalau waktunya lama akan berakibat juga nanti terhadap biaya sebenarnya gitu ya. Nah, kemudian tenaga kerjanya minimum. Tenaga kerjanya minimum, tentu saja kita akan pilih yang paling sedikit jumlah pekerjanya tapi dengan efektivitas pengerjaan yang baik. Kemudian biaya manufakturnya minimum. Ini semuanya sih saling berkaitan sebenarnya ya. Lalu manfaat maksimum sepanjang masa layan. Nah, ini perlu Anda perhatikan saat Anda nanti akan merancang secara keseluruhan struktur baja Anda. Oke? Sampai sini bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Oke, kita lihat ya bagaimana sih prosedur perencanaan struktur baja. Yang pertama kita melakukan perancangan, yaitu penetapan fungsi dari struktur ya. Jadi fungsi struktur ini macam-macam. Ada yang fungsinya sebagai gudang, ada yang fungsinya sebagai pabrik. Biasanya struktur baja digunakan itu ya. Ada bisa juga digunakan untuk struktur gedung, atau juga mau bikin rumah kayak gitu kan, atau rumah sakit dan sebagainya. Itu kita sebut dengan fungsi dari strukturnya. Fungsi dari struktur berkaitan nanti dengan beban yang mengenai struktur tersebut. Misalnya fungsi struktur rumah sakit itu akan berbeda ya nilai bebannya dengan fungsi struktur misalnya gedung pabrik. Nah, gitu kan, atau bahkan untuk rumah ya, bebannya tentu untuk rumah lebih kecil daripada misalnya untuk rumah sakit dan untuk pabrik kayak gitu. Nah, jadi perancangannya itu dipengaruhi oleh fungsi dari bangunan atau strukturnya itu sendiri. Kemudian penetapan konfigurasi struktur awal atau preliminary sesuai langkah 1 ya, termasuk pemilihan jenis material yang digunakan. Kalau penetapan konfigurasi struktur awal maksudnya adalah kita mau bikinnya ini konfigurasinya adalah bentuknya bentuk gedung kah, atau hanya bentuk workshop yang ada atapnya gitu ya, atau bentuknya jembatan kah ya. Nah, tentu mempunyai konfigurasi struktur yang berbeda, mulai dari pemilihan strukturnya apa, tipe strukturnya. Ya, misalnya tipe struktur bajanya adalah IWF atau channel ya. Itu minggu lalu sudah saya kenali itu macam-macam tipe dari struktur bajanya ya, tipe elemen struktur bajanya. Nah, itu perlu kita pilih. Nah, kalau misalnya untuk kolom cocoknya itu adalah profil IWF, tapi misalnya untuk rangka atap itu cocoknya adalah profil channel, kayak gitu kan. Nah, itu konfigurasi yang perlu kita pertimbangkan. Kemudian pemilihan jenis material yang kita butuhkan, ini struktur baja ringankah, ini struktur baja konvensionalkah, atau hot roll kah, atau struktur beton. Nah, itu kita pertimbangkan. Kemudian penetapan beban kerja struktur ya. Jadi struktur itu kenapa sih mesti kita hitung, mesti kita analisis, karena di struktur itu akan akan terdapat beban yang mengenainya. Nah, kalau nggak ada beban, ya nggak ada analisisnya, ya tidak diapa-apakan. Karena ada beban lah, makanya kita perlu mempertimbangkan apakah si struktur ini kuat atau tidak, gitu ya. Nah, apa saja sih bebannya? Nah, berat sendiri struktur itu sudah jadi beban. Beban mati tambahannya, misalnya orang, manusia yang ada di sana,
beban-beban yang melaluinya kendaraan, misalnya pada jembatan itu beban. Beban-beban inilah nanti yang bisa menyebabkan gaya dalamnya tidak mencukupi gas, sehingga terjadi struktur yang gagal kalau kita tidak rencanakan dengan baik ya. Oke, pemilihan awal bentuk dan ukuran elemen struktur berdasarkan langkah 1, 2, dan 3. Ukuran elemen struktur, nah ini preliminary design. Jadi tadi kita sudah tentukan, oh IWF tipenya, tipe IWF. Sekarang dimensinya berapa ya gitu. Dimensinya, dimensinya kita pilih adalah ukurannya 200 kali 200 kali tebalnya 9 untuk flanknya atau sayap, kemudian untuk webnya kita pilih 12. Ini yang kita pilih untuk ukuran elemen struktur. Ukuran elemen bergantung pada beban yang mengenainya tadi ya. Kalau bebannya besar tentu saja ukuran elemennya juga besar ya. Kalau bentangnya panjang juga begitu. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa Ibu lanjutkan? Bisa, Bu. Oke, analisis struktur untuk memperoleh gaya-gaya dalam dan perpindahan elemen. Jadi sudah kita tetapkan nih berapa ukuran elemen yang mau kita desain, baru kita masukin beban, terus kita analisis ya. Analisisnya pakai apa namanya? Pakai persyaratan desain, tergantung dari elemennya apa. Apakah dia batang tarik, batang tekan, batang lentur, ya, apakah dia sambungan. Nah, kita analisislah gaya-gaya dalamnya. Kemudian evaluasi, apakah perencanaan sudah optimum dan sesuai harapan. Perencanaan ulang langkah 1 sampai 6 diulangi lagi ya. Diulangi terus sampai dapatkan profil yang paling optimum. Oke. Perencanaan akhir, apakah langkah 2 sampai 7 sudah memberikan hasil optimum. Jadi tidak sekali desain, sekali kita tentukan profilnya, langsung jumpa yang paling optimum, tidak perlu diulangi lagi kayak gitu ya. Nah, inilah prosedur perencanaan struktur, terutama struktur baja. Bisa dipahami? Ibu cepat-cepat ngomongnya. Iya, Ibu cepat-cepat ngomongnya ya. Karena ngomongnya berbayar, ngomongnya nggak gratis kalau itu seperti kita pertemuan tatap muka langsung. Ini ngomongnya berbayar, jadi cepat ngomongnya. Jadi adik-adik perlu juga menangkapnya dengan cepat. Oke ya, filosofi perencanaan struktur baja. Nah, ini dia. Jadi sebenarnya dari zaman dahulu ya, itu sudah ada dua tipe cara kita mendesain. Jadi rumus-rumus yang digunakan tergantung dari dua metode ini ya. Ada yang pertama kita sebut sebagai allowable stress design atau kita kenal dengan ASD ya, allowable stress design. Nah, desain inilah yang paling lama dikenal ya, pada zaman kuliah dulu tahun 2004 ya pakainya yang ini ya, ASD. Jadi semua desain itu berdasarkan tegangan izin. Jadi bagaimana sih konsepnya ya? Kalau misalnya suatu elemen struktur dikasih beban, itu pasti dia mengalami tegangan. Ingat ya, mekanika bahan dulu pasti dia mengalami tegangan. Tegangan apa? Gaya dibagi satuan luas. Oke. Nah, jadi itulah yang mendasari metode ASD ini ya. Nah, jadi semua desainnya berdasarkan tegangan izin, mau desain balok lentur, mau desain balok tarik, mau desain balok tekan, semuanya dibandingkan dengan tegangan izinnya. Nah, itu dibandingkan dengan tegangan izinnya, ya. Nah, kemudian ada lagi perencanaan yang baru nih, namanya adalah Load Resistant Factor Design, ya, atau BFDK. Kalau bahasa Indonesianya itu apa ya? Beban kerja beban faktor kerja Ibu lupa. Bahasa Inggrisnya malah ingat, Load Resistant Factor Design. Jadi ketahanan beban ya, faktor desain ketahanan beban. Kalau yang nomor 2, metode yang nomor 2 ini bergantung dari ya perbandingan antara ya kekuatan dari strukturnya dikalikan dengan suatu faktor reduksi ya harus lebih besar daripada beban kita kalikan dengan faktor pembesarannya. Ini kita sebut sebagai load resistant factor design. Nah, ya, jadi kalau tadi yang pertama berdasarkan apa? Semua kekuatan dari struktur itu dibandingin sama tegangan izin. Itu dia konsepnya. Kalau yang kedua, semua kekuatan dari material itu dibandingin sama beban yang dikasih faktor. Itu perbedaannya ya. Nah, kemudian load and resistance factor design, coba kita bahas apa sih yang Ibu bilang tadi. Nah, ini dia. Ya, jadi
P kali Rn, ya, P itu adalah faktor reduksi kekuatan. Ya, jadi kalau Anda punya material baja, ini beradanya di sini ya. Si material baja Anda, kolom baja Anda, balok baja Anda, ya, ini dia. Nah, punya dimensi, suatu dimensi, misalnya IWF 200 tadi yang Ibu bilang, punya suatu dimensi, dikalikan dengan faktor pengurang atau faktor reduksi kekuatan, ya, atau P ini. Jadi, dia ini punya kekuatan, tapi supaya aman, dikurangi dikit nih, dikurangi dikit. Supaya apa? Supaya menjamin ketidakpastian hal-hal yang ada di lapangan tadi, menjamin bahwa dia masih kuat gitu. Nah, jadi misalnya begini, kalau PRN ini adalah si material bajanya, ya, ini harus lebih besar atau setidaknya sama dengan si beban dikalikan dengan faktor beban lebih. Nah, kalau tadi kemampuan bajanya dikurangi dengan faktor reduksi, nah, dibandingkan dengan si beban yang dikalikan dengan faktor beban berlebih. Jadi bebannya ditambahin, ya, kekuatan strukturnya dikurangin. Kayak gitu konsepnya. Ini LRFD, konsep LRFD, ya. Jadi kita lihat di sini bahwa memang sesuatu apapun di muka bumi ini sebenarnya tidak ada yang pasti, tidak ada yang 1 tambah 1 sama dengan 2. Kita lihat dalam rumus pasti pun seperti ini, di dalam rumus pasti pun seperti ini, ada suatu faktor ketidakpastian yang dia ragukan. Nah, maksudnya apa sih? Kalau mereka memang pasti merasa rumus ini adalah rumus yang pasti, tidak perlu ada yang namanya faktor reduksi, tidak perlu ada namanya faktor beban berlebih, yang di sini sebagai safety factor, ya kan? Sebagai safety factor. Nah, tapi tadi karena kita mengakui bahwa adanya Tuhan, semua di bumi ini nggak ada yang pasti, makanya di rumus ini pun juga disebutkan bahwa tidak pasti nih. Untuk meminimalisir ketidakpastian yang mengakibatkan keruntuhan, makanya ada sih faktor reduksi dan faktor beban berlebih. Ada pi dan ada gamma. Ini ya, coba perhatikan. Ini pi, ya, perhatikan ini pi, faktor reduksi, ini adalah gamma ya, faktor beban berlebihnya. Nah, ini ekspresi umum atau rumus umum dari persyaratan keamanan struktural. Kalau kita pakai metode LRFD, Load Resistant Factor Design, ya. Oke. Sampai di sini paham kira-kira? Insya Allah, Bu. Oh ya, alhamdulillah ada yang paham ya. Nah, kita lihat yang P tadi itu, faktor reduksi tadi itu, nilainya ternyata banyak disesuaikan dengan kita mau desain apa. Apakah kita, yang pertama nih ya, apakah kita mau desain strukturnya itu memikul lentur, maka silakan pakai P-nya 0,9. Kalau kita mau desainnya strukturnya memikul gaya aksial tekan, maka silakan pakai P 0,85. Kalau misalnya Anda mau desainnya itu adalah struktur gaya tarik, ya, maka silahkan Anda pakailah Pi-nya 0,85. Gaya tarik itu Pi-nya 0,9 ya untuk leleh, dan untuk fraktur itu 0,75. Fraktur itu adalah pecah atau patah gitu ya, 0,75. Dan apabila kalau mau desain struktur komponen yang memikul gaya aksial lentur, pakai 0,75. Nah, kalau yang pertama tadi apa bedanya, Bu? Kalau yang pertama itu dia cuma memikul lentur aja. Kalau nomor 4 dia memikul 2. Dia memikul gaya aksial, juga dia memikul lentur. Kalau kita mau desain sambungan, maka pakai faktor reduksi 0,75 untuk baut. Kalau pakai las, maka ada perbedaan lagi nih, ada dibagi menjadi 2, las tumpu penetrasi penuh, pakai Pi-nya 0,9. Kalau pakai las sudut atau las tumpul penetrasi sebagian, las pengisi, itu pakai Pi-nya 0,75 ya. Ini adalah Pi, semuanya adalah Pi faktor reduksi tergantung dari kita mau desain komponen struktur apa ya. Nah, Pi-nya dimasukin kemana? Ke sini. Jadi dia sebagai pengurang dari kekuatan elemennya. Nah, oke, sama kayak manusia. Jadi kalau kita manusia, ya kita ibaratkan kita ini manusia memikul beban beras. Berapa sih beban beras yang bisa kita pikul tergantung dari kekuatan badan kita, ya. Dari kekuatan badan kita. Nah, gitu. Kita kuatnya ngangkut 100 kilo, maka RN kita harus 100 kilo minimal atau 120 kilo kekuatan kita. Q-nya si beras tadi adalah 100 kilo misalnya seperti
gitu ya. Ini dia load resistant faktor desain. Oke ya, di dalam SNI ini sudah disebutkan nilai-nilai faktor reduksi ya untuk balok ini pada butir berapa, makanya saya suruh Anda nanti jangan lupa untuk mengunduh SNI ya, struktur baja, SNI 2002 atau SNI yang paling baru 2000. Di situ banyak sekali ketentuan nilai faktor reduksi yang digunakan ya. Nah, kita nanti akan coba gunakan satu-satu karena kita nanti akan mulai di komponen struktur yang memikul gaya tarik, maka Anda akan kenal nanti faktor reduksi terhadap kuat tarik lele itu kita gunakan 0,9, jadi kita kalikan semua rumus desainnya dengan 0,9. Kalau dia terhadap kuat tarik traktor itu 0,75 ya, 0,75. Nah, ini harus kita kalikan dengan rumus desain dasar kita. Oke. Nah, ini tadi ASD yang sudah saya jelaskan ya. Jadi dia fokus ke masalah kondisi beban kerja yang digarisbawahi itu dia mempertimbangkan nilai tegangan isi ya. Nah, kemudian kalau LRFD tadi adalah perbandingan ya si faktor bebannya kalikan faktor reduksi dibandingkan dengan kekuatan struktur kali faktor reduksi. Nah, kita lanjutkan ke beban ya. Nah, pada saat kita mendesain struktur, Anda perlu mempertimbangkan beban apa saja yang masuk ke sana. Ya, ada beban mati, ya, ada beban mati. Itu terdiri dari beban berat sendiri dia dan beban mati tambahan. Apa itu berat sendiri? Berat sendiri adalah ya berat elemen struktur atau berat komponen yang memikul secara struktur pada yang memikul struktur. Nah, pada bangunan, suatu bangunan kayak gitu. Nah, itu kita sebut dengan beban mati berat sendiri. Contohnya apa? Berat dari balok, berat daripada kolom, berat daripada rangka atap, itu ya. Nah, kemudian kita akan lihat lagi ada beban mati tambahan. Nah, beban mati tambahan ini meliputi beban-beban yang tidak memikul komponen struktur. Ya, misalnya apa? Beban mati tambahan. Kalau misalnya kita punya lantai, di atas lantai kita kasih keramik, di bawah keramik ada spesi. Nah, spesi dan keramik itu kita sebut sebagai beban mati tambahan, ya. Nah, beban mati tambahan semua beban yang sifatnya tidak bergerak, dan selama umur rencana daripada bangunan tersebut dia berada tetap di struktur tersebut. Itu kita sebut sebagai beban mati tambahan. Ya. Kemudian ada namanya beban hidup. Beban hidup adalah semua beban yang berpindah atau dapat bergerak pada struktur tersebut. Nah, contohnya beban manusia, ya, beban apalagi ya, kursi meja. Nah, itu kita sebut sebagai beban hidup. Lalu ada beban angin, ya, dan beban gempa. Nah, oke. Nah, untuk berat sendiri struktur, khusus baja, Anda perlu tahu bahwa si baja itu punya berat standar 7.850 kg per meter kubik, ya. Jadi dalam setiap 1 meter kubik beratnya adalah 7.850 kg. Nah, berat per profil itu akan berbeda-beda tergantung dari dimensi profilnya dan panjang batangnya, ya. Nanti Anda harus bisa menghitungnya. Menghitung ini. Ini nih, cara menghitung berat kilogram profil baja ya. Kalau ada misalnya baja 12 meter panjangnya, kemudian profilnya adalah apa namanya itu baja H 200 kali 200 kali 8, ini satuannya dalam milimeter ya. 200 adalah lebar, kemudian 200 yang ini adalah tinggi, 8 adalah tebal dari baja H-nya. Nah, kita harus bisa menghitung berat bajanya berapa kilo dari berat standar tadi 7.850. Caranya kita mengalihkan semua volumenya dengan berat jenis baja. Jadi kita kalikan nih berapa volume. Volume apa? Volume adalah ya
luasan si hitam ini, jadi luasan baja ini kita kalikan panjang baja ke belakang. Itu dapat volume, ya. Nah, luasan penampang profil, nah ini ya, yang bentuknya I ini adalah 65,53 cm persegi, ya. Nah, kemudian panjangnya adalah 12. Berarti volumenya adalah, ya, luas penampang profil 0,006553 kita kalikan 12 meter ke belakang, oke? Nilainya adalah 0,07863 meter kubik. Ini volume baja. Berapa berat baja? Berat baja adalah volumenya, ini ya, berat baja adalah volume 0,07863 kita kalikan dengan berat jenis baja. Berat jenis baja standar tadi, ini harus ingat luar kepala. 7.850 kg per meter pangkat 3, yaitu 617,3 kg. Ini cara untuk menentukan berat kilogram profil baja. Atau cara 2, lihat tabel profil baja. Tabel profil baja ini yang mana? Ya, ini dia tabel profil baja. Nah, misalnya saya punya profil WF, ya, dimensi saya 200 kali 100 dengan ketebalan 200 kali 100 juga. Tinggal Anda tarik garis lurus sejajar, kita dapatkan bahwa beratnya per meter panjang, ya, per meter panjang itu apa? Per meter panjangnya ini, kalau ini 12 meter, ya, 1 meternya berarti di sini aja ya, dipotong segini aja. Nah, itu 1 meter panjang. Unit weight per kilogram per meter panjangnya tadi jadinya berapa? 21,3. Ini ya, 21,3 kg per meter panjang. Kita dapatkan nilai berat bajanya. Yang ini, total berat baja. Apa gunanya total berat baja ini? Untuk menghitung biaya. Jadi kalau kita dapat total berat baja, kita kalikan berapa 1 kilo baja. 1 kilo baja adalah 12.000, ya. Kita kalikanlah berapa kilo? 598,44 kg kali 12.000 1 kilo bajanya. Kita dapatlah biayanya adalah sekitar 1 miliar misalnya. Nah, struktur baja kita kenal adalah struktur pabrikan, sehingga dia sangat mahal biayanya, biaya konstruksinya atau biaya materialnya. Kita beli material itu mahal. Nah, tapi dia punya kelebihan pelaksanaannya cukup cepat. Itu yang perlu kita ingat, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk menentukan faktor beban dan kombinasi beban, ya. Jadi kita akan mengenal si beban tadi yang mengenai struktur tadi, ya. Dia punya nilai. Ada beban mati, beban hidup, ya, beban hidup atap, beban angin, beban gempa, beban hujan. Yang ini ya, dia punya nilai. Nah, beban inilah yang akan mengenai si struktur. Nah, si beban ini menurut konsep LRFD tadi, ya, kita balik lagi sini, ya, si beban Q menurut konsep LRFD itu harus kita kalikan dengan faktor beban berlebih. Nah, faktor beban berlebih ini ya, gamma. Nah, gammanya ini berapa sih? Nah, gammanya ini ditentukan dari kombinasi beban atau faktor beban ini. Ada nilai 1,4D. Nah, ada nilai 1,6D, 1,6, 0,5. Bu, ini bisa diubah nggak? Bisa. Ini sesuai dengan kod atau peraturan yang membatasi secara minimum tadi. Oke? Nah, jadi faktor beban ini kita akan masukkan di dalam nilai beban-beban yang ada. Ya. Nah, ini sudah ditetapkan bahwa untuk faktor beban yang pertama kita sebut sebagai kombinasi pembebanan pertama. Sama dengan 1,4D. Nah, kemudian yang kedua, kombinasi beban yang kedua sama dengan 1,2D tambah 1,6L tambah 0,5 dalam kurung LR atau beban hidup atap atau H hujan. Kombinasi 3, 1,2D tambah 1,6 LR dan seterusnya. Kombinasi 4, kombinasi 5, kombinasi 6, 7, 8, 9. Nah, kombinasi pembebanan ini yang kita masukkan nanti di dalam analisis struktur kita, sehingga kita mendapatkan nilai yang paling maksimum dari semua kombinasi ini. Jadi nilai yang paling maksimum yang kita cari atau yang kita peroleh nih dari semua faktor kombinasi beban ini ya. Oke. Ini akan ketemu terus nih di struktur baja ketemu, di struktur beton ketemu, perancangan bangunan sipil ketemu, nilai kombinasi beban ini ya atau caranya. Kemudian coba kita kerjakan suatu soal, perhatikan. Ada suatu struktur pelat ya.
suatu struktur pelat dipikul oleh balok dari profil WF 450. Profil WF ini profil yang bentuknya I ya, adik-adik. Yang ini nih bentuknya. Mana ya tadi ya? Ke bawah, ke bawah. Sorry saya. Ini namanya profil I. IWF, white flank shape. Ini IWF ya. Nah, di soal itu yang ditanyanya. Profil WF 400 kali 200 kali 8 kali 13. Apa sih maksudnya itu? 400 kali 200 kali 8 kali 13 ya. Itu adalah dimensinya. Jadi kalau dia sebut 400 kali 200 ya, maka itu adalah nilai H kali B ya. H itu adalah tinggi dari profilnya 400, B adalah lebar dari profil, itu nilainya 200 di soal tadi ya. Nah, ini H, ini B. Kemudian ada nilai TF. TF itu adalah tebal dari flank, tebal dari sayap. Ini dia nilainya ya. Ini kemudian ada TW. TW itu adalah tebal web atau tebal badan. Yang ini nilainya TW ya. Jadi kalau di gambar ini ada T1 itu T web, ini T2 atau T flank ya. T1, T2. Jadi ada H, ada B, ada T1, ada T2, ada juga jari-jari gerasi. Tapi ini tidak dibutuhkan pada saat kita menentukan beban ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi tadi profilnya ada 400 kali 200, berarti tingginya 400, lebarnya 200 ya. Kemudian TF-nya 8 ya, TW-nya adalah 13 ya. Tebal daripada web dan tebal daripada tebal web 8, tebal flank-nya 13. Kalau nggak Ibu kebalik ya. Kemudian yang diletakkan setiap jarak 3 meter. Nah, maksudnya ini. Nah, jadi ini ada kolom ya, di atasnya ada balok. Balok ini di jaraknya adalah ke balok lain ya. Balok satu ke balok lainnya ini jaraknya adalah 3 meter. Ini balok A, misalnya ini balok B ya, jaraknya adalah 3 meter. Nih, 3 meter. Sorry, berapa tadi? 2,5 meter. Sorry, 2,5 meter. Kemudian beban mati lantai sebesar 2,5 kN per meter persegi. Ya. Nah, 2,5 kN per meter persegi. Ini beban mati pelat, ya. Beban mati pelat maksudnya yang di mana tuh? Ini ada pelat, kelihatan pelatnya. Nah, si beban mati pelat itu adalah beban pelat sendiri, ya. Ditambah kemudian kalau ada spesi keramik di atasnya, nah itu nilainya adalah 2,5 kN per meter persegi, ya. Kemudian di atas pelat ini kan ada orang yang lewat-lewat, ya, betul? Nah, orang lewat-lewat ini kita sebut sebagai beban hidup, ataupun bisa ada mesin di sana yang bergerak berpindah-pindah, maka itu kita sebut sebagai beban hidup. Di soal beban hidupnya adalah 4 kN per meter persegi. Jadi jelas ya di gambar ada balok yang ukurannya 400 kali 200 kali 813, jaraknya adalah jaraknya adalah 2,5 meter, di atasnya ada pelat ya. Pelatnya ini adalah punya beban mati 2,5, punya beban hidup juga 2,5, punya beban hidup 4 gitu ya. Nah, apa yang ditanya? Yang ditanya adalah hitung beban terfaktor yang harus dipikul oleh balok tersebut sesuai kombinasi LRFD. Kombinasinya yang mana? Ini dia kombinasinya. Ini kalau kombinasi fullnya. Terkadang cuma satu kombinasi dipakai, terkadang cuma 2 kombinasi tergantung dari beban yang ada, ya, atau tergantung soal kalau kita di sini. Kita coba jawab. Tiap balok harus memikul berat sendiri ditambah beban dari pelat sebesar 2,5 meter. Oke, tadi dari soal itu ya. Maka kita hitunglah si D. D adalah beban mati. Beban mati sama dengan berat sendiri profil. Berat sendiri profil diketahui. Nah, ini 0,76 kN per meter ya. Kalau dari tabel profil baja, ini di tabel nggak ada kayaknya. Tapi kalau Anda mau cari, nanti misalnya ketemunya 400 kali 200, di tabel profil ini 66 kg per meter. Anda jadikanlah 66 kg per meter jadi kilonewton per meter. Dapat 0,667 tadi ya. Nah, kemudian tadi kita sampai ke sini ya. Nah, 0,76 tadi berat sendirinya ya si balok kita tambahkan dengan 2,5 adalah jarak antar balok ya. Kita kalikan 2,5 itu adalah beban mati dari pelatnya ya. Beban mati pelat 2,5 kN. Sehingga kita dapatkanlah beban yang ada di pelat, ini beban yang ada di pelat, maka beban baloknya, kenapa balok? Karena balok mengenai pelat, jadi beban pada pelat.
ditambah beban plat itu sendiri, beban mati plat sendiri. 0,76 tambah 2,5 kali 2,5 kita peroleh 7,01 km per meter. Lalu L, jarak L adalah beban hidup. Beban hidup dapatnya dari mana? Jarak antar balok kali beban hidup plat. Jaraknya tadi 2,5 meter, beban hidupnya adalah 4 km per meter persegi. Kita dapat beban hidupnya 10 km per meter. Oke ya. Karena diketahui di soal hanya dua jenis beban, yaitu beban mati dan beban hidup, maka kombinasi bebannya cukup dua aja, yaitu kombinasi 1,4D dan kombinasi 1,2D tambah 1,6 L tambah 0,5 LA atau H. Ini kalau ada juga, kalau enggak kita buat dia 0 kan. Oke, kita kerjain satu-satu. Itu adalah beban ultimate ya, beban ultimate hasil dari kombinasi beban. U1 1,4D, berarti 1,4 dikali apa? Dikali nilai D yang ini tadi, yaitu beban mati pada plat 7,01. Kita peroleh 9,814 km per meter. Oke. Kemudian U yang kedua 1,2D, D-nya mana? D yang ini ya, masih sama. Ditambah 1,6 L. L-nya mana? L yang 10 kN per meter. Persegi ya, ditambah 0,5 LA atau H. Nah, ini kan nggak diketahui berapa beban atap ataupun beban hujan, maka kita kasih dia 0 nilainya. Sehingga yang mempengaruhi hanya 1,2D tambah 1,6 L. Diperoleh hasilnya berapa? 24,412 kN per meter ya. Jadi kita peroleh beban terfaktor yang paling menentukan, artinya yang paling besar dipilih dari dua kombinasi beban tersebut. Ya, yang mana nilainya? Yang di bawah, yaitu 24,412 kN per meter. Sampai sini kelihatan jelas? Bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Terlalu cepat? Ibu kecepatan 80 km per jam? Ya, kita stretching dulu. Ibu juga capek ngomong terus sampai 1 jam. Ada pertanyaan sampai sini? Iwan, Ahmad Alwi, Bagas lagi di saung kayaknya nih. Bagas lagi di saungnya. Kamu lagi di mana? Di kampung? Iya, Bu. Asik sekali ya belajarnya sambil ngelihat alam kayaknya ya. Atau dekat kandang ayam tuh, Gas. Bolang, Bu, bolang. Nah, oke. Gimana? Ini yang foto-foto ditampilin, ini nonton ibu atau enggak nih ya? Atau ibu kacangin nih? Coba ibu panggil ya, ibu tes. Nah, RD, ada nggak orangnya nih RD? Hadir, Bu. Nggak ada orangnya Hadir, nih. Bu. Aldo. Hadir, Bu. Nah, yang berkacamata Hadir, hitam Bu. nih. Nggak ada orangnya nih kayaknya. Hadir. Hah? Hadir, Bu. Hadir. Tinggal ke rumah makan kayaknya nih ya. Ada nggak Aldo? RD hadir, Bu. Hadir. Mana Aldo nih nggak hadir ini? Ada, Bu. Hermansyah. Mana si Aldo? Nggak kelihatan nih. Hermansyah juga nggak kelihatan. Ya. Hadir, Bu. Hadir. Mana dia? Rafli. Andi. Nggak ada. Mayori mana Mayori? Hadir, Bu. Ada, Bu. Mayori? Ya, Bu. Ada. Oke. Oke, kita lanjutkan. Andi hadir, Bu. Dikit lagi. Contoh soal yang kedua. Ada suatu sistem struktur rangka atap, nggak ada gambarnya, bayangin aja ya. Dari profil WF 400, 200, 8, 13, diletakkan setiap jarak 3 meter. Jadi struktur atapnya tadi ada jarak 3 meter. Digunakan untuk memikul beban mati sebesar 2 kN per meter persegi. Ya. Kemudian ada beban hidupnya 1,5 kN persegi, serta beban anginnya, ada beban angin nih di sini. Ya, 1 kN per meter persegi. Itulah beban terfaktor yang harus dipikul oleh profil tersebut ya. Yang perlu diketahui harus ada bebannya, harus ada profilnya ya. Nah, kita coba jawab. Ada beban-beban yang dipikul profil, yaitu beban mati, beban hidup, sama beban angin tadi. Kita hitung dulu beban mati. Beban mati adalah berat sendiri profil ditambah beban mati yang lainnya ya. Berat sendiri profil tambah jarak antar balok tambah beban mati plat ya. Nah, itu tadi jarak baloknya adalah 3, beban mati platnya adalah 2. Jadi yang ini diperhitungkan si perat besi baloknya ya.
Nah, yang ini berat sendiri dari rangkanya tadi ya. Beban hidupnya adalah 1,5. Sorry, ini 1,5 L-nya. Ya. Nah, tunggu, ini adalah beban hidup atap. Oh, makanya L-nya 0, beban hidupnya saja 0, tapi kalau beban hidup atap LA ya, itu nilainya ada, ya, yaitu 1,5. Jarak antar balok kali beban hidup atap 3 kali 1,5. Jaraknya tadi 3 meter, beban hidup atapnya adalah 1,5 meter. Kita dapatkan LA-nya adalah 49 per meter. Kemudian W sama dengan jarak antar balok kali beban angin, ya. Jarak antar balok 3, beban anginnya adalah 1, sama dengan 3 kali 3 km per meter. Kita periksa terhadap kombinasi pembebanan 11 hingga 15 apa aja? U1 kombinasi 1 sama dengan 1,4 D. Apa yang D ini? Yang D kita hitung di atas tadi ya. 1,4 kali 6,66 diperoleh U1 kombinasi 1 adalah 9,324 km per meter ya. Kemudian U2 kombinasi 2 1,6 D, 1,2 D tambah 1,6 L tambah 0,5 kali LA atau H. 1,2 D 1,2 kali 6,6 tambah 1,6 kali 0 karena beban hidupnya adalah 0, tapi dia punya beban hidup atap 4,5 ya yang ini. Maka 0,5 kali 4,5 10,242 km per meter. U3 1,2 D tambah 1,6 L hampir sama ya, tapi ini ada pengaruh angin ya 0,8 W, makanya kita masukkan nilai W-nya 0,8 kali 3 dijumlahkan dengan 1,2 kali 6,6 dan tambah 1,6 kali 4,5 diperoleh 17,592. Ada 4 ya. 4 ini nilainya yang berbeda adalah faktornya. Faktor berlebih tadi ini 0,8, yang ini 0,5 ya, 0,5. 0,5 apa namanya? Tadi 1,6 ya, yang ini 0,5. Kita peroleh nilainya 14,142. Lalu ada U yang kelima adalah 0,9 D plus minus 1,3 angin. Jadi kalau angin itu ada angin isap, ada angin tiup, makanya ada nilai plus, ada nilai minus ya. Karena nilai minus pastinya hasilnya lebih kecil, kita pakai aja yang plus gitu. 0,9 kali 6,66 tambah 1,3 kali 3 itu 9,894 km per meter atau 2,094 km per meter. Jadi beban terfaktor yang harus dipikul profil tersebut adalah sebesar 17,592 km per meter. Ini dari mana datangnya? Cari nilai yang paling besar dari semua U, dari semua kombinasi. U1 9, U2 10, U3 17, U4 14, U5 2. Mana yang paling besar? 17 ya. Maka 17 adalah beban faktor yang paling menentukan pada bebannya. Oke? Nah, itu dia contoh soal yang kedua. Sekarang ada PR. Contoh soal yang ketiga Anda kerjakan di rumah. Jangan lupa Anda unduh bukunya Pak Agus Setiawan. Saya ulangi lagi, Anda pelajari lagi bukunya Pak Agus Setiawan mengenai bab 1 tentang beban. Ini juga ada di buku tersebut. Anda kerjakan di rumah ya, soal latihan ini. Oke? Ya. Ya. Kemudian Anda pelajari juga penggunaan tabel profil baja, karena kalau kita nggak bisa pakai tabel profil baja, kita nggak akan bisa desain sama sekali. Ya. Nah, apa itu yang dimaksud H, B, T1, T2, R, A, unit W, X, Y, dan seterusnya ini. Nah, sampai di sini saja penjelasan dari saya. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Nah, nanti kalau misalnya Anda tidak jelas, saya kirimkan record rekamannya. Silakan Anda pelajari lagi ya. Tetap semangat belajar secara online. Kita ketemu lagi. Semangat Bu. Terima kasih atas waktu dan kuotanya lagi ya. Nah, saya ada tugas kita minggu ini. Tidak, Bu. Silakan dulu ya. Ya, oke. Saya tutup akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.